Masjid Diponegoro. Bismillah, dengan hati melayani. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa hiya a'dhamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita aturkan di hadapan Allah pada kesempatan siang kali ini. Hanyalah puja dan puji syukur atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dari rumah masing-masing atau bahkan dari kantor masing-masing senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amalan yang terbaik. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tokoh revolusioner yang tentu mampu merombak suatu tatanan-tatanan yang barangkali pada waktu itu banyak tatanan yang mengarah kepada kehitam-hitaman, kejahiliaan, kebobrokan, menuju ke dalam tatanan yang penuh dengan berbagai macam kebijakan dan kebijakan. Tentu kita berharap ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, dengan bacaan sholawat yang kita baca setiap kali, dengan bacaan sholawat yang kita baca setiap hari, mampu mengantarkan kepada kita manakala ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu khatib tidak bosan-bosan mengingatkan kepada diri pribadi dan mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya di dalam arti melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujung tahun 2025. Dan kemungkinan satu minggu berikutnya kita akan bertemu dengan tahun baru
tahun 2026. Tentu pergantian tahun ini menunjukkan bahwa umur kita semakin bertambah 1 tahun. Dengan bertambahnya umur kita 1 tahun, menunjukkan bahwa kesempatan kita hidup di dunia berkurang 1 tahun. Dengan pergantian tahun ini menunjukkan umur kita semakin bertambah. Dan kita semakin jauh dari kelahiran. Dan semakin dekat dengan kematian. Inilah barangkali satu hal yang perlu kita renungkan pada kesempatan kali ini. Dengan bertambahnya umur, pergantian tahun menunjukkan bahwa kita ini semakin dekat dari kematian. Oleh karena itu, ketika kita semakin dekat dengan kematian, tentu kita patut bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita sudah mempunyai bekal? Sudah cukupkah bekal kita di dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bertambahnya tahun, bertambah umur kita, semakin berkurangnya kesempatan kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus introspeksi diri, mawas diri, evaluasi diri, dan tentu kita harus menengok kembali selama 11 bulan apakah yang kita lakukan. Sudahkah mencerminkan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah? Ada barangkali malah sebaliknya, kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini barangkali yang patut kita renungkan di akhir tahun kita ini. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah mengingatkan kepada kita, hendaknya di dalam kehidupan kita ini semakin hari semakin tambah baik. Bahkan kata sang ulama besar Imam Hasan Al-Basri mengatakan, manusia ini adalah bagaikan butiran-butiran. Manakala butiran-butiran ini yang sudah hilang takkan kembali lagi. 25 tahun, 10 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu kita masih dalam keadaan sehat. Tubuh kita sangat luar biasa. Tetapi semakin bertambah tahun, semakin bertambah tahun, kekuatan kita mengurang. Kekuatan kita semakin tergerogoti. Kesehatan kita berkurang. Lalu kalau sudah tahu kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah Muhammad SAW tadi mengingatkan kepada kita, hendaknya di dalam hidup dan kehidupan kita semakin hari semakin tambah baik.
Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin adalah tergolong orang-orang yang beruntung. Pertanyaan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita merasa beruntung? Selama 1 tahun ini kita sudahkah beruntung? Apa yang kita lakukan? Lebih banyak negatifnya atau positifnya? Lebih banyak ibadahnya atau sebaliknya? Lebih banyak amalnya atau barangkali tidak pernah? Ini saudara-saudara, kalau kita mampu melakukan semacam itu, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bahwa kita hari ini, tahun 2026 nanti, kita harus lebih baik daripada tahun 2025. Kalau itu mampu kita lakukan, kita termasuk tergolong orang-orang yang beruntung. Begitu Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita kembali, wa man kana mithla min amsihi fahuwa ma'bunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka termasuk orang-orang yang rugi. Saya yakin semua jemaah yang ada di sini tidak ada cerita dan tidak ada sejarah di dalam kehidupan ini kepin kehidupannya merugi, tetapi semuanya berusaha kehidupan hari demi hari, bulan demi bulan, beruntung dan beruntung. Hidup bagaikan kita berbisnis. Tidak ada satupun manusia yang berbisnis berharap tidak adanya untung. Begitu juga dalam kehidupan kita, hari demi hari, bulan, tahun, tentu kita harus semakin beruntung. Semakin umur kita menua, tentu bekal kita harus semakin tambah banyak. Sedekah kita harus tambah banyak. Karena apa, saudara? Sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dekat dengan kematian. Maka apalagi yang kita handalkan ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bekal kita ini belum cukup, bahkan minim. Atau kalau kita dalam hidup dan kehidupan kita stagnan, apalah arti hidup kita ini? Tentu seorang manusia bertambahnya tahun tentu punya harapan yang sangat luar biasa. Maka ketika seseorang dalam kehidupannya stagnan, berhenti di situ saja, termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita, wa man kana sarron, wa man kana yaumu sarron min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin adalah termasuk orang-orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini tidak tergolong orang-orang yang ketiga, bahwa hidup dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang celaka. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ketika kita sudah tahu seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Umur kita semakin menua, rambut kita semakin memutih, kesehatan kita semakin melemah, dan kita semakin dekat dengan kematian. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaklah di dalam kehidupan manusia harus memikirkan tentang hari esok. Kita harus berpikir tentang hari esok, bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia saja. Masih ada kehidupan yang sejati. Masih ada kehidupan yang langgeng. Kalau hidup kita ini hanya sekedar mampir saja, dunia ini adalah sebagai sarana di dalam rangka menuju akhirat. Kalau dunia ini sebagai sarana menuju akhirat, sudahkah sarana itu sudah panjenengan manfaatkan dengan baik? Sudahkah amal kita perbaiki? Sedekah kita perbaiki? Maka kesempatan yang baik, mumpung kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi takmir masjid mengumumkan bahwa masjid ini adalah membutuhkan uluran tangan di dalam rangka perluasan masjid ini. Inilah saudara-saudara adalah sebagai lahan kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saudara-saudara? Kadang-kadang manusia itu lupa. Manusia itu kalau sudah merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan, akan lupa dengan siapa sebenarnya yang menciptakan kita dan kemana kita akan kembali. Maka tentu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudahkah bekal yang kita siapkan dalam rangka kembali kepada Allah? Dan apa bekal itu? Tentu adalah kebaikan dan kebaikan. Berupa apa saudara kebaikan? Banyak berupanya. Amal jariah kita yang punya kekayaan, punya harta tentu dengan hartanya. Yang punya ilmu tentu berilmu, beramal dengan ilmunya. Yang punya keterampilan tentu beramal dengan keterampilannya. Yang mampu membahagiakan orang lain tentu beramal bagaimana orang lain bisa bahagia. Inilah sekali lagi saudara-saudara, mumpung kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari moga-moga dengan berakhirnya tahun ini, mari kita tutup lembaran tahun 2025 ini dengan kebaikan dan kebaikan, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pertama, ada tergolong orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا خاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.